Ada nggak pemain yang membuat ego gue nggak mau turunin? Ada lah Reza, gue jawab lagi. Iya, menurut gue sama Unge tuh punya relationship yang deeper dan cinlok. Deeper dan cinlok. Jadi saling menyayangi, Iya. tapi tidak harus memiliki. Iya. Gue akan tetap menjadi orang yang juga spesial di hatinya Bunga, dan begitupun buat gue, Bunga tetap akan selalu punya tempat yang sangat spesial di hati gue. I'm here untuk nemenin kamu, ngingetin kamu sama value kamu sendiri. Supaya kamu bisa lebih happy. Thank you. Apa kabar Bang Reza? Baik dong, Seneng alhamdulillah. Gue tuh kan waktu itu mau ngajak lu podcast, lu kagak mau, lu ngaku lu. Bukan nggak mau, belum ketemu waktunya, Den. Enggak, gue tahu. Gue kalau datang podcast tuh harus ada yang mau diomongin. Promo film. Bukan. Politik juga boleh. Oh serius deh? Kita juga pengen tahu sih sebenarnya pandangan politiknya Reza. Karena kan banyak yang nggak tahu kalau Reza itu sebenarnya cukup mengamati. Walaupun katanya nggak di-endorse ya. Enggak. Atau ada yang mengendorse kamu nggak mau? Senyuman Habibie. Senyuman Habibie. Ya ada, tapi enggak. Enggak aja ya. Boleh tahu? kan? Boleh kan, Den? Boleh. Karena gua lo juga enggak kan? Iya. Dan lu Ya. memilih untuk tetap netral Ya. berarti. Jadi gue tetap memilih, Uh-uh. tetap nyoblos, Nyoblos. tanggal 14 Februari, tapi ya tidak masuk ke dalam kampanye atau apapun itu. Alasan lu apa kalau lu? Sesederhana karena menurut gua kalau di dunia seni sih sebaiknya memang you stay neutral supaya criticism lo bisa tetap objektif. Enak banget nih kalau Bang Reza kalau ngomong saya aja cowok suka loh ya kan. Iya. Tapi diam kamu ya. Ada big fans lu di situ ya Jay ya. Iya. Lebih cakep dibanding suamiku. Gua nggak ikutan ya. Dan gua nggak ikutan. Iya. Ya, kalau pandangan-pandangan politik lu kan sekarang lagi rame ya. Kan lu pasti punya pandangan-pandangan yang menurut gue juga perlu dibagi supaya orang tuh realistis untuk melihat sesuatu. Kemarin gue udah ngundang nih beberapa perwakilan lah dari paslon, terus kemudian stand up comedy. Karena gue pengen orang tuh dapat ya insight-nya. Kalau insight lu nih, kalau kita lihat dari 01 misalnya, apa hal yang lu lihat, wow ini bagus nih buat mereka punya prospek ke depan? Gua nggak tahu karena apakah mungkin Pak Anies juga adalah seorang edukator ya, pendidik. Jadi kalau ngomongin tentang isu pendidikan, memang beliau punya konsep yang menarik gitu untuk pendidikan, kayak soal program beasiswa, soal kenapa pendidikan itu perlu tepat sasaran ketika memberikan beasiswa bagi yang membutuhkan dan lain-lain. Menurut gue itu salah satu unsur yang melekat sudah, karena Pak Anies itu kan maksudnya bekerja di sebuah kampus juga cukup lama. Iya, dia kan pengajar Pernah kan? menjadi Menteri Pendidikan, walaupun tidak terlalu lama. Jadi kalau ngomongin pendidikan, gue rasa sih Pak Anies memang Oke. oke. Itu dari sektor pendidikan. Salah satu program yang menurut gue oke. Oke ya. 02. Yang lain? 02 ya. 01 dulu nih, kita selesai 01. Itu dulu, gua dari 01 itu. Oke, siap. Baik, 02 kita ke 02 menurut gua karena programnya berkelanjutan, misinya kan melanjutkan. Jargonnya tuh salah satunya adalah melanjutkan apa yang sudah Pak Jokowi bangun. Jadi menurut gua mungkin kalau kita ngomongin infrastruktur, 02 tuh pasti akan terus melakukan program-program infrastruktur, salah satunya tentu IKN lah ya. Gitu. Terlepas dari kalau lo lihat ada beberapa riset tentang IKN, dampak lingkungannya, kalau itu dibangun, apa negatif side-nya, gitu kan juga tetap ada. Tapi bahwa program infrastruktur tuh menurut gua adalah salah satu program yang akan terus berlangsung. Di luar banyaknya janji. Karena menurut gua ya namanya paslon 1, 2, dan 3 nggak mungkin nggak ngomongin janji. Janji politik. Iya, Itu normatif menurut gua. Semua calon pasti akan sebanyak-banyaknya mengeluarkan janji politik karena sasarannya banyak. Lapisan masyarakatnya banyak, backgroundnya banyak. Ada yang ngomongin soal industri, ada yang ngomongin soal nikel, ada yang ngomongin soal lithium dan segala macam. Maksudnya perspektif mereka untuk membangun Indonesia itu pasti akan sebanyak-banyaknya mencakup banyak pemikiran orang supaya orang merasa terwakili. Lo nggak harus ada sumbangan dari pemerintah untuk lo bisa survive di YouTube, correct? Ya jadi lo bisa jalan sendiri juga sebenarnya. Tapi it would be helpful ketika pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para pekerja digital. Content creator, YouTubers, dan lain-lain misalnya. Ya, Oke, itu nomor 2. Ya. Oke, satu-satu nih kita nih. Satu-satu. Nomor 3. Program kerakyatan menurut gue memang sudah jadi kekuatannya PDIP Perjuangan dari dulu. Kerakyatan? Ya, program yang sangat erat dengan rakyat.
gitu. Seperti apa? Soal misalnya kayak kesejahteraan masyarakat, soal Oke. KTP bagaimana mungkin menjadi sakti, itu kan salah satu yang mereka highlight gitu ya. Oke. KTP. Jadi menurut gua kemudian kayak misalnya satu keluarga miskin, satu sarjana. Itu lumayan menjadi jargon mereka tuh. Maksudnya janji politik yang mudah-mudahan terrealisasi. Siapapun yang nanti terpilih merealisasikan janji politiknya. Nah. Kan itu yang ditunggu pada akhirnya oleh masyarakat. Iya, betul. Karena kalau janji aja, kita juga bisa janji. Ya, Denny Sumargo juga bisa janji. Iya dong, ngasih ampau, ditepati janji ya. Gue dapet, iya kan? Ya udah. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau kan lu dari industri film nih, kita kan selalu resah kan. Kita kan tahu sendiri aja. Kita ngerasa kayak gua nggak tahu nih benar atau enggak. Kita ngerasa bahwa kok pemerintah nih kurang nge-support industri film ya kan. Lu ngerasa seperti itu nggak? Ya, karena kalau kita ngomongin kebijakan, ini kenapa di beberapa podcast lainnya, gue sempat ngomongin pentingnya Kementerian Kebudayaan itu berdiri sendiri. Maksudnya gimana tuh? Kan sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Itu di satu kementerian. Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu pasti harus dibagi. Majority fokusnya akan ke pendidikan, riset, dan teknologi. Ada part untuk yang dianggarkan untuk kebudayaan, tapi partnya pasti paling kecil. Nggak mungkin lah, gitu. Jadi menurut gue ini harus stand alone. Kenapa dia harus stand alone? Negara-negara monokultur di dunia yang lain itu punya Ministry of Culture-nya sendiri. Monokultur loh ya. Iya. Kita yang se-diverse ini, kita nggak punya Kementerian Kebudayaan sendiri. Nggak mungkin. Kementerian Kebudayaan itu kan bisa menaungi banyak hal. Pekerja seni. Dari berbagai macam latar kesenian. Lo mau ngeliat seni tradisional, modern, dan apapun gitu. Musik, film, dan lain-lain. Menurut gue tuh ada di domainnya Kementerian Kebudayaan. Karena dia tuh alat diplomasi pada akhirnya. Dan bisa jadi alat propaganda juga loh. Sekaligus. Iya, sekaligus. Gitu. Dan menurut gue kalau penetrasi kita ke dunia internasional, kita mau ngomongin soal soft power, salah satunya lewat kebudayaan. Menurut gue juga iya gitu. Korea berhasil. Soft powernya jalan. Kita nggak ada yang nggak tahu kalau ngomongin skincare misalnya. Ya automatically Korean product is one of the best. Iya, tapi masuknya awalnya ininya dulu, aktor-aktornya dulu kan. Ya pekerja seninya nih, musiknya dulu, seriesnya. Di series itu nanti ada mungkin built-in product. Apalah skincare, snack. Sampai ke snack gitu kan itu masuk semuanya dan kita aware oh iya ya ada snack ini ada mie ini atau apa gitu itu soft power menurut gua. Kalau lu ngerasa nih kalau sebagai pekerja seni kayak kita bayaran kita di dunia seni peran itu kan sangat bergantung untuk kebutuhan hidup kita gitu kan kita kan tahu bayarannya kan jomplang-jomplang tuh. Kira-kira bisa nggak dengan sistem pembayaran itu kita maju kayak begitu? Ada gue sedikit ngelanjutin yang tadi ya. Kenapa penting dan gue cukup senang ketika Capres ini tiga-tiganya kemarin baik paslon 1, 2, dan 3 itu setuju untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dipisah. Itu green light buat gue kayak hopeful lah gitu. Wacananya ada. Ada harapan minimal. Kembali ke pertanyaan yang tadi, kalau gimana caranya? Salah satunya kalau kita lihat di Indonesia ini untuk pekerja film seperti kita ya. Kita bioskop ada sekitar 2.000 layar. Oke. Kalau aja bisa kepikir untuk jadi 5.000 misalnya. Nggak mungkin pendapatan kita juga nggak naik. Karena kalau kita mau ngomongin pendapatan itu naik atau turun, atau misalnya sangat jomplang, ada satu yang dibayar sekian, ada satu yang dibayar. Itu kan tergantung pada popularitas filmnya. Lo nggak bisa pungkiri itu. Sama popularitas orangnya juga. Dan orangnya gitu. Karena itu nggak bisa. Ya itu kenyataan yang ada di lapangan. Gitu. The more you're popular enough, and you can bring fortune to the movie itself, blockbuster, box office kind of movies, ya pasti bargaining position lo lebih tinggi. Setuju banget. Nah ini ada pertanyaan dari rakyat dulu ya. Sebentar ya. Pertanyaan dari rakyat itu adalah. Ada pertanyaan. Ada ini rakyatnya ada. Menarik. Pertanyaan dari rakyat itu adalah berapakah bayaran Reza pertama kali dalam bermain film? Pertama kali dalam bermain film. Gue pertama sinetron dulu. Sinetron. Berapa bayaran pertama yang kau dapat? Tahun berapa itu, Jak? Tahun 2005. 750.000 per episode. Per episode? Sinetron. 700? Sinetron. Judulnya Culunnya Pacarku Sinetron. Itu awal lu masuk ke dunia? Pertama kali masuk. Maksudnya pertama kali syuting. Syuting? Iya.
750.000. Di luar jadi ekstras ya. Kalau ekstras sudah sebelumnya 2003-2004. Lu pernah jadi ekstras juga? Pernah. Di sinetron Bidadari. Lo tau gak sih sinetron Bidadari? Iya, Lala. Iya itu. Iya, bener. Kemarin di Juru Manis. Pemeran utama Marsyanda. Oh enggak, waktu yang gua udah ganti Angel Karamoy. Angel Karamoy. Iya, Dan udah bukan Marsyanda. Jadi gue jadi teman-teman sekolahnya gitulah. Dan lu ekstrasnya? Iya. Dan Angel Karamoy tahu nggak itu? Ya nggak tahu lah. Ya nggak tahu lah, Den. Nggak tahu? Nggak tahu. Anjir. Waktu ekstras berapa lu udah bayar? 25.000. Serius sih ya? Apa nasi kotak? Iya. Jadi pernah makan nasi kotak. Tunggu, gue mau nanya. Oh, kalau nasi kotak sampai sekarang. Sekarang. Ya kalau di produksi syuting kan cateringnya. Iya, beda lauk doang. Beda lauk aja sama dulu. Iya. Tempe sarang ayam. Ja, lu kenapa mau masuk ke dunia film sih? Awalnya ceritanya gimana sih ya? Kan gue itu awalnya renang ya, Nen. Gue atlet renang. SMP tuh gue profesional atlet renang. Porda gue masih turun. Lu mau ikut-ikutin gua lu. Lo Lu kan nggak emang mau kalah aja sama karir gua lo. Gua atlet basket ya bisa main film. enggak. Kalau lo kan atlet basket emang beneran sampai lo mentok. Kalau gue Iya. kan enggak, gue nggak lolos di Platnas. Oh, lu ikut Platnas Gue masuk, renang. iya, Tapi nggak lolos. nggak lolos. Di Platnasnya gue gagal. Karena apa waktu itu? Ya skornya nggak cukup. Oh, skornya nggak cukup. Kan itu ada limitnya kan, Iya. 100 meter itu berapa, harus berapa gitu baru Oke. bisa lolos. Terus? Intinya gue nggak dapet lah, gagal. Abis itu gue manuver dong. Ya udah, apalagi ya selain renang. Karena gue suka teater, gue mencoba acting. Alasan lu manuver apa? Gagal dulu lah. Kalau gue seandainya berhasil, ya mungkin gue meneruskan karir sebagai perenang profesional. Kalau berhasil. Oke. Tapi kan sayangnya tidak. Jadi gue harus berpikir yang lain dong. Tapi kok manuvernya jauh banget ya ke dunia. Karena gue menjalani dua-duanya di waktu bersamaan. Oh, emang lu suka juga. Jadi ekskul di waktu gue sekolah itu ambilnya teater dan olahraganya gue ambil renang. Jadi dua-duanya gue jalanin. Jadi gitu. gagal. Gagal Masuk renangnya. teater. Masuk teater. Terus di situ lu belajar bermain peran. Iya. Dan- Terus casting. Lolos. Lolos. Dapet lah setelah sekian tahun deh pokoknya gitu. Jadi ekstras dulu tapi. Awalnya itu dulu. Oh, lama lu ya? Gue 2002 nyoba casting. Heeh. Tapi baru dapetnya tuh 2005. Maksudnya peran pertama. Ja, lu selama casting gitu pernah gak lu ngerasa disepelekan, gak udah. dianggap? Ya sering lah. Kayaknya semua orang deh. Iya, gue juga pernah. Iya, sih. kayaknya itu pengalaman semua orang. Pengalaman lu Nggak yang- diajak ngobrol. Iya, gak jadi ngobrol. Antrian banyak. Iya kan ngantri tuh. Gue pernah sampai bantuin reading sesama gue, cuy, saking lamanya. Iya. Gue udah sampai gak tahu mesti ngapain. Iya. Lu cerita paling ngehe nih. Gua mungkin yang paling gue ingat sampai sekarang karena mungkin itu lumayan hurtful pada waktu itu ya. Iya. Adalah ketika gue melihat Satu lagi. foto gua. Kan lu dulu kita harus bawa foto kan? Foto terus belakangnya ada biodata. Iya, dan harus kelihatan ganteng lagi. Iya kan? Iya. Nah foto itu gue melihat ada di tong sampah ruang casting head of castingnya. Di situ. Jadi gue kayak, wah itu filenya mungkin gue harus update filenya atau itu file lama gue mungkin gitu kan. Tapi the fact bahwa gue melihat peristiwa itu tuh gue lumayan agak, Gue sakit hati sih kalau gue. waduh ini berarti gue nggak ada harapan sama sekali. Tapi lu gak sakit hati? Ya sakit hati lah waktu itu lah. Pulang sih gue sedih ya. Manusiawi, Bang. Enggak, gue Gimana hancur sih gitu? Gue gak datang casting lagi sih. Tapi Ja, lu pernah tahu gak? Gue tuh pernah gak mau casting lagi, Ja. Karena? Iya, gara-gara mirip-mirip kayak gitu. Casting 1 tahun, tangan gue aja gak lolos, cuy. Gue pernah casting tangan, Hand talent cuy. ya? Iya. Iya, hand talent. Hand talent. Oke, Mas, nanti tangannya masuk ke dalam, iya kan? Oke, ya ambil gelasnya, oke. Aduh, pegangnya jangan kayak gitu. Harus ada emosinya. Anjing, tangan gue harus ada emosinya gimana? Gue bilang, dia harus kayak, lu tahu kan? Tahu, Terus gue tahu. langsung kayak, aku nggak mau lagi nih main film. Ini kayaknya bukan domain gua gitu loh. Nah kalau saat lu pulang gitu kan ngalamin dong Iya. yang mirip kayak gue juga cerita kan. Apa yang bikin lu kayak, gua harus fight lagi deh. Gua harus fight lagi deh. Mungkin karena gue biasa, artinya hidup gue kan bersama nyokap gue tuh lumayan tough ya. Dan gue ngelihat dia sebagai perempuan tuh, that's why I put her very up high gitu. Karena menurut gue, she's one of the most inspiring person and figure gitu. Itu emang fighter mentalnya. Dia tuh to survive in life tuh dia, kalau cari kerja, apa semangatnya gila banget. Jadi gue udah terbiasa melihat itu sehingga kegagalan tuh means nothing harusnya. Kalau dulu tuh kita benar-benar kayak gue udah terbiasa punya diskusi tentang kegagalan.
Jadi itu makanan gue tuh dari nyokap gue tuh. Kayak misalnya dia selalu ngerasa kayak misal gue pulang gue cerita lah soal yang pengalaman tadi. Oh, lu cerita gue cerita gitu. Dia cuma bilang, oh itu mungkin buat kamu hari ini menyakitkan, tapi kamu nggak akan tahu nanti 10 tahun lagi itu ceritanya akan berubah menjadi apa. Serius ya? Jadi don't stop. If you love it, keep doing it. Lu terimanya positif? Positif banget. Gue kayak oke, ya udah. Bang, nyokapnya kebalikan sama nyokap gua. Kau itu apa main basket terus? Kalau orang sudah tidak terima kau dipotong bola gua. Dipotong bola gua demi Tuhan sih. Ini gua ngomong maaf ya mama ya. Apa itu kau main basket sudah tidak diterima, sudah ini bola saya dipotong sih. Gue main bola setengah doang bolanya sih. Ya, tapi beda-beda. Memang setiap nyokap tuh cara dia memberikan value of life-nya tuh beda-beda. Tapi mungkin cara itu suitable buat lo ya. Iya, cocok. Maksudnya ya gue terima itu dengan baik gitu. Tapi kan lu kan orangnya tertutup nih Jaya. Banyak hal, bahkan sosial media juga nggak dibikin nama lu ya katanya. Dibikin nama dia? Bukan bahkan. Dibikin sama fans. Bukan manajer lo? Bukan. Awalnya yang bikin fans, ya? itu fans. Berenam mereka. Admin. Oke. Jadi mereka adminnya. Iya, awalnya kan? Awalnya, terus abis itu baru di-manage sama manajer gue. Oh, di take over? Di take over. Oh. Iya. Tapi mereka tuh masih terlibat di kegiatan-kegiatan official Pilares. Iya, gue bisa lihat itu. Kan awalnya gue bingung kayak seorang Reza Radian dengan popularitas prestasinya gue nggak punya sosmed gitu. Tiba-tiba Emang kenapa sih harus ada afiliasi antara prestasi dengan sosial media? Karena itu kan zaman sekarang itu menjadi satu kesatuan ya. Kata siapa? Kata orang-orang. Oh. Iya kan? Iya kan? Iya. Kata gue barusan ya. Ini orang lama-lama ngajak berantem. Gue tau lu pernah main di Pendekar Tongkat Emas ya. Iya. Tapi kan lo polisi. Oh iya. Iya kan? Nonton juga ya. Dia ngasih gue penghargaan waktu itu. Iya dong. Sembari teriak, lepas topinya. Gue kan diatur pakai topi Iya, gitu. iya. Iya kan. Tapi gue inget banget momen gue pertama kali ketemu dia FFI kan. Terus BCL, lu nggak tahu lu masih inget gak deh ceritanya? Jadi BCL tuh di samping lo. BCL yang awalnya manggil gue, ya kan? Kamu pemain basket itu ya? Iya, saya bilang. Sini dulu, sungkem dulu sama aktor terbaik Indonesia. Lu di sebelahnya. Terus gue ngeliat gini. Oh Reza, iya pialanya banyak, tapi piala gue di basket juga banyak, gue bilang gitu. Lu ingat gak itu? Lu gak ingat deh? Gak ingat sih. Bicel gak tau ya ingat. Terus Mungkin dia ingat kali. Iya, sombong juga nih anjing. Terus Lukman berdiri, mengen tuh katanya. Iya Lukman, wah kacau banget. Jadi gue ngelihat Reza tuh, wah ini orang kalau gue mau sukses di dunia film, dia kiblat gue nih, gue bilang. Gue yakin banyak aktor lain juga seperti itu. Tapi yang gue lihat dari Reza, itu yang gue lihat adalah hard work ethicnya. Gue nggak ngelihat talentanya saja. Menurut gue setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Tapi the way you struggle, makanya gue cukup kaget ya. Gue juga baru tahu tuh, lu dibayar dari sekian, lu ekstras, foto lu dibuang tempat sampah. Gue pikir you deserve that. Lu pantas ada di situ. Cuman gue nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak lu tidak pengen mengekspos diri lu untuk bisa menjadikan itu cuan lebih banyak. Iya. Nah, reasonnya apa kalau dari lu? Karena gue pernah membaca ya di salah satu buku, bahwa menjual kisah pilu itu juga bisa menjadi sebuah kesombongan tersendiri tanpa lo sadari. Gitu. Penting banget untuk kita menyadari bahwa sometimes ada beberapa kisah yang boleh lo anggap inspiratif mungkin, tapi it's better to keep it to yourself. Gitu. If you wanna share it, don't dramatize lah, at least. Nggak perlu didramatisir ceritanya. Gitu. Karena setiap orang punya struggle-nya masing-masing. Dan gue percaya itu. Jadi lo nggak perlu merasa struggle lo adalah yang paling wah di antara yang lain atau paling berat hidupnya di antara yang lain. Karena di luar sana mungkin ada orang-orang yang menurut mereka pengalaman hidup lo nggak seberapa. Gitu. Jadi itu bisa jadi arogansi. Kalau lo salah men-treat itu, cerita itu bisa menjadi arogansi tersendiri. Tapi seorang Reza pernah sombong nggak? Oh itu harus orang lain yang nilai kali ya. Gue sih nggak pernah merasa. Lu tidak pernah merasa? Tapi merasa. ada pernah mungkin mama ngomong atau siapa ngomong? Nggak, karena nyokap gue termasuk orang yang paling sering mengingatkan untuk keep grounded aja sih. Membumi aja. Karena dia selalu mengingatkan gue spotlight nggak akan ada di lo setiap saat. Oh berarti lu udah dapat value-value dari awal? Banget. Dari pertama kali bahkan gue dapat achievement di film, nyokap gue adalah orang pertama yang bilang, ingat ya, ini momentum itu euforik. Hari ini mungkin berarti, besok lain cerita.
Jadi kamu jangan terlalu silau. Gitu. Karena ya tahun depan lo cerita lo bisa berbeda. Gitu. Jadi embrace it boleh, bersyukur boleh, gitu, wajib malah. Tapi jangan diglorify. Tapi nyokap pernah marah nggak kalau? Dia marah sebagai ibu menegur anaknya waktu gue masih remaja dan lain-lain, iya. Tapi kalau marah, dicambuk kayak gue dulu. Gue dicambuk. Gue bukan dicambuk, gue lagi dipukul pakai panci pernah gue sama lu bangor banget kali. Ya. Tapi enggak, mama gue didikannya memang beda. Keras, dia lebih ya? keras gitu. Militer. Lebih militer gitu. Enggak sih, alhamdulillah sih nyokap gue nggak pernah marah yang marah-marah. Lu nggak pernah dicambuk cuy? Nggak pernah gue. Dipukul pakai rotan? Nggak pernah. Besi panas. Lebih ke penyiksaan ya. Gue ingat kalau gue kecil pun, kalau gue nakal atau apa lagi bandel gitu, gue paling dicubit di paha gitu. Begitu doang? Gitu. Tapi gue nggak pernah dipukul pokoknya tangan gitu pun nggak pernah gue dipukul. Iya, nyokap lu nggak begitu alirannya berarti. Tapi tunggu dulu, ada beberapa anak yang nggak perlu memang disikapin terlalu keras karena memang anaknya itu ya cukup segitu porsinya dia udah ngerti. Tapi gue nggak tahu nih bangornya Reza sebangor apa dulu. Lu bangor banget sih kalau menurut nyokap gue ya. Yang gue tahu kan lu pernah dilempar penghapus. Selain itu, iya gue suka mendebat guru. lah itu mah nggak bangor. Bangor lah. Apaan itu kritis? Ya iya, tapi kan di kultur kita kan nggak begitu. Kalau guru ngasih tahu ya lo denger aja, nggak usah. Iya juga sih. Argumen. Contoh. Ya misalnya, gue merasa waktu itu pernah ada satu momen guru bahasa Inggris gue nggak usah sebut ya tingkat apa. Guru bahasa Inggris gue tiba-tiba ngomong sesuatu, terus gue bawa pulang materinya, gue tanya sama nyokap gue, enggak, ini yang benar begini. Ini grammatically salah, incorrect gitu ya. Terus gue bilang sama guru gue, ini grammatically incorrect. Jadi kalau ibu nilai saya salah, yang salah ibu, bukan saya. Kayak this is grammatically correct, gitu. Nah kayak gitu tuh, ya lo gimana jadi guru digituin? Iya. Kan? Ya kalau gurunya dewasa, dia harusnya ngecek, oh ya ini salah. Iya, tapi sorry aja, ini salah. Nggak terima dong, iya gurunya. sih, Ini panggil lah nyokap gua. Terus? Salahnya manggil nyokap gua. Nyokap panggil. Nyokap gua datang, membenarkan apa yang itu. Membenarkan lo? Iya dong. Terus gurunya gimana? Ya udah kicep. Argumen dulu nggak? Enggak. Oh itu satu. Tapi kurang ya, kurang bangor ya. Ya bangor. Apa gitu bang? Apa ya? Tawuran pernah? Nggak pernah. Gua nggak pernah berantem. Lu nggak pernah berantem, Ja? Nggak pernah. Di sekolah ya? Di sekolah nggak pernah berantem? Di kompleks pernah. Oh iya. Reza nonjok orang. Bagaimana proses penonjokannya? Gue kelas 6 SD kayaknya. Aduh, lucu lagi nih cerita-cerita gini. Gue kelas 6 SD, Iya. Terus pokoknya gue lagi main di satu tempat. Terus gue tuh waktu itu lagi cari uang jajan ceritanya. Gue tuh nggak tahu kenapa suka banget potong rumput. Buat nyari duit, jajan. Keliling kompleks tuh gue. Jadi kalau jasa-jasa mau potong rumput tuh gue tuh yang turun. Anak ini ngeliat, kok dapat duit, pingin ikutan. Jadi lu potong rumput orang, minta duit. Yang dibayar dong, kan dipanggil kan. Oh dipanggil. Misalnya Bu, mau dipotong nggak rumputnya? Iya boleh, gini. Panggil kasih 20.000, 25.000. Baik. Nah anak ini, itu kayaknya kesel. Gue juga pingin. Lapak gua diambil, berantem lah. Oh, berurutan lapak. Urusan lapak nih. Awalnya gimana? Tiba-tiba dia datang ikutan motong. Oh dia langsung potong. Iya. Biar bagi dua. Kan lu lagi potong nih. Lagi potong. Dia datang tiba-tiba cekrek. Lu bingung Ngapain dong? lo di sini? Ya, gue juga mau. Bu, boleh kan? Boleh. Namanya ibu-ibu ngeliat anak-anak ya udah dibolehin aja dong. Nanti bagi dua. Iya. Ya gue nggak mau bagi dua lah. Masa gue bagi dua? Gue nggak mau bagi dua. Awalnya dorong-dorong. Iya. Apa lo? Akhirnya bogem, jedur. Sama nojok dulu. Gue sih. Oh lu nojok dulu. Iya. Terus dia jatuh. Ya udah, abis itu berantem lah. Dipisahin sama ibunya. Oh akhirnya itu pertama kali lu berantem ya? Iya. Dan abis itu gue nggak pernah punya sejarah berantem fisik sama siapapun. Kenapa? Ya udah, cuman itu. Lu nggak menikmati itu? Enggak. Konfrontatif. Tapi Jaja gue mau nanya, kalau ada pertandingan tinju nih Ja ya, kan lagi rame tuh. Oh iya. Lu dibayar nih 1 M ya, turun nih 3 ronde. Renang gue turun, tinju enggak? Renang 1 M turun. Turun. Oh sombong, emang bidang lu. Wah. Udah Lo dah. aja kan basket begini aja masuk. Iya kan? Iya. Tapi kita mau tahu ya sejago apa dia renang Tahu ya? nggak dulu awal-awal kontennya Densu?
Sama dia. sama aku. Iya, Masih di mobil, masih ngevlog. Masih belum ada. Belum ada nih. ini. Iya. Belum ada. Belum ada. Kita lagi promo Votiari waktu itu. Iya, BCL juga belum nikah waktu itu. Iya, udah ada gue udah datang udah orangnya deh. Langsung masuk. No? Masuk. Iya kan? Selamat datang. Hai. Lagunya mana? Aku sih yes ya sama kalian. Wangi banget ya. Masa sih? Dia masuk Udah wangi. nikah, pegang aja lu. Kita juga udah nikah. Iya, Iya. lu udah nikah 5 kali katanya. Iya. Dalam Aku 5 kasih film. dua. Dua. Dua kali di film tuh 2 kali Dua nikah. kali. Oh, yang gila. Stupid Boss Kan gak nikah ya? musuhan. Iya, musuhan Iya. deh. Gimana rasanya nikah sama Reza? Tergantung filmnya yang mana ya. Betul. Yang sekarang? Yang sekarang sih Lucu. gemes. Pasutri Gaje. Menyenangkan. Gue dengar kan kalian nikah di Pasutri Gaje kan? Iya. Bagaimana ceritanya Pasutri Gaje itu? Oke. Pak Sutri Gaje, ya silakan. Aku dari tadi selalu udah ngobrol. Kan Iya, ngomongnya kita yang lain ngobrol. tadi aku denger. Hah? Ngomongnya soal hal lain. Iya. Ngomongin Maksudnya- film. Film apa? Film-film. Enggak, orang kita ngobrolin kenapa lu bisa nikah sama Tiko. Serem banget. Film dulu gue mau tahu Pasutri Gaje Pak dulu. Sutri Gaje itu pasangan suami istri baru, ya kan? Masih muda ceritanya, kita di situ umurnya 29. aku tuh 27, Reza tuh kayak 29-an gitu. Jadi kita jadi anak muda, jadi baru nikah, terus dapat pressure dari keluarga dan sosial juga, Pressure teman apa? kantor. Kapan punya anak? Iya, jadi udah melewati Tahu kan fase menikah. pertanyaan-pertanyaan? Indonesia banget ya? Iya. beneran, Pertanyaan berikutnya beneran. adalah kapan punya anak, dan itu didonder dari mulai keluarga, lingkungan Tetangga kerja, tetangga, lah, semua semua gitu. Kapan nih Mbak gitu. Adelia sama Mas Adimas punya anaknya? Namanya Terus? Adelia sama Adimas. Adelia. Adelianya tuh sebenarnya udah pengen, cuma kalau Adimas kan biasa cowok mikirin, maksudnya ke depannya gimana nih, dari finansialnya gimana, kan Iya. kita baru kerja, PNS pula gitu kan, ini anak kan butuh biaya apa segala macam gitu. Oh, bukan kayak cerita hidup gue ya? Kenapa nih ceritanya? Gue waktu nikah sama istri gue itu, gue kan memang bukan tipikal tipe gue banget. Istrinya loh. Ada juga ya. Pasti tahu, Oh, pasti emang tahu, begitu ya? iya. Oh, iya, iya. Tapi Sebenarnya- somehow you connected in a way gitu, Yes, iya kan? Iya, yes. I get it, Connection-nya yes. yang Yes. Iya, cuma valuable. biasanya tuh Yes, tipikalnya yang yes. gini, ini kok di luar tipe gitu kan? Iya. Ya, benar. Nah, itu yang membuat gue kayak mau punya anak kan jadi susah juga gitu kan. Iya Nggak kan? ngerti sih gue susahnya di mana. Ya karena akhirnya berhubungan itunya kan jadi nggak terjadi ya kan? Paham kan maksudnya kan? Iya kan? paham. Nah kalau cerita Kalau saya kan udah punya suami ya. Kalau dia nggak tahu, dia paham nggak sih kamu sebenarnya? Paham. Oh, paham ya. Oh, belum tahu dia. Cerita dong. Iya. Lu nggak tahu. Salah. Bandelnya sama gua dulu. Wih, Yoi. kok nggak tahu aku? Equinox. Enggak. Dia tahu Equinox tuh tahu banget tuh. Equinox Dia minum lah. Enggak, Dia minum lah. Equinox. Reza di mana, BCL di mana? Ya udahlah itu masa lalu ya. Tunggu. Masa remaja. Masa remaja. Remaja tuh tahun berapa ya remaja? Tunggu dulu, gue mau balik Iya, ke oke, topik. benar. Jadi kan Jadi ceritanya susah nih, kalau ya kan? gua kan begitu ceritanya. Kalau di Pasutri Gaje ceritanya yang laki-lakinya dia Mikirin seperti duit. Mikirin duit, lebih Mikirin karena duit. gimana tapi mau nih? begini. Ya Oh, mau di filmnya ada banget adegan itu sering. Jadi kerjanya justru itu aja. Kerjanya itu aja adegan itu. Karena kan gitu. pengen bikin anak kan. Iya, Iya. tapi kan suaminya sebenarnya nggak mau. Tapi kan mau berbuat tapi nggak mau ada hasilnya gitu suaminya kayaknya. Iya. Iya. Jadi kan suaminya tuh tetap mau kayak Adimas tuh ya udah kita usaha. Iya. Tapi masalahnya kita juga harus realistis. Tapi deep down inside-nya dia tuh aku sebenarnya nggak belum ready cukup. rasanya gitu. Punya anak itu argonya jalan gitu loh. Adimas tuh bahasanya gitu. Oke. Tapi itu nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Akhirnya yang kayak dikasih toge lah apa segala Wah macam udah semua gitu deh nih ramuan-ramuan suaminya. dari mertua dan gue dibully terus sama mertua Mirip gue. lagi sama cerita gue. Dikasih apa? Hah? Dikasih Semua gue toge kerang mentah. Iya, gua nah makan itu tuh semuanya. ngerti berarti Tunggu, dia tunggu, Iya, tunggu. tahu dia, Gue tahu tahu nih, gue paham. paham. Lanjut. Ya udah sampai akhirnya ya konflik film ini berkembang sampai ke lingkungan kerja diisi Iya. oleh hampir semua komedian papan atas Indonesia kayaknya ada Gue di film lihat ini. kan. Iya. Oh itu menjadi problem yang relate sama semua orang ya. Karena kan Oh, maksudnya kadang-kadang susah itu bukan berarti udah lama juga, cuma orang emang nanya mulu aja gitu. Dan itu jadi tambah beban. Dari Beban, beban kan di kantor pressure. nanya, keluarga nanya, tetangga nanya gitu. Jadi kayak kok nanya-nanya mulu. Mau cerai nggak? Nggak sampai ke Nggak. situ sih. Enggak. Enggak. Gue mau cerai dulu. Astagfirullah. Kan tapi lama kan? Tapi lama kan? Boleh dibedain nggak Lama antara dong. film sama pribadi lo? Ya kan gue mau relate juga. Boleh Dia kan dong. pengen relatable Iya kan? kan gue mau Pengen relate. relatable. Iya kan pengen gue relatable. penonton. Boleh, pengen boleh. Iya, relatable. boleh Jangan dong, jangan boleh. ngotot dong. Iya, sabar Tenang dong. aja.
Iya. Sabar. Iya. Jadi pemimpin nggak boleh marah-marah. Paslon kali gua. Iya kan? Oke, ini pertanyaan lebih ke teknis ya, teknis. Jadi kalau gua kan pernah tuh sama maaf ya Yang ya. Jadi adegannya ciuman kan suami istri kayak kan. Set. Terus gue langsung kayak anjing kok itu juga ya gitu kan. Dan itu normal gitu. Nah, tapi kan kita Lu kurang banyak kali. Enggak. Kalau dia kan soalnya 15 ini aktor yang berbeda dia udah Mainkan adegan ya. ciuman, Dan katanya paling oke sama BCL. Di berita. Jangan lihat ke gua. Karena lagi promonya bareng sama Ume. Dia menjaga ini ya. Menjaga netral gitu di antara semua lawan-lawan mainnya. Nanti gue yang ditimpukin lawan main gue. Repot. Aku sih nggak masalah kalau aku. Oke. Karena kamu paling baik kan. Oke. Karena aku paling sayang sama Iya, kamu. benar. Oke. BCL adegan itu paling oke sama siapa? Kayaknya cuma pernah Kayaknya kamu gak banyak ya? enggak sama kamu doang. Ada sih dulu tapi waktu masih muda. Jadi kayak Dulu aja, nggak usah pakai masih Oh, iya. muda. Nggak usah Masih masih. muda dia mau. maksudnya belum nikah yang dulu Iya. gitu. Oh iya. Oh, berarti muda sekali kan. Berarti Paling kayak 2-3 orang ya kayaknya kalau adegan. ya akhirnya kan sama Reza lah yang Dan gue paling. tuh first kiss gue di film itu sama Unge. Habibie Ainun justru. Tapi itu kan romantic kiss ya. Iya romantic kiss. Oh, iya. Iyalah. Ya maksud gue Benar. emang Iya. rata-rata kissing scene gue pasti romantic kissing. Oh nggak ada yang kayak gua sama itu sampai Wah, lo syuting film apa? Enggak itu kayak Bintang. kayaknya sebenarnya harusnya romantis. Harusnya tuh romantis Kayaknya dianya aja yang dianya bikin aja dia yang emang nggak romantis jadi gitu. Tapi gini, romantic kalau gitu. film kan perlu improvisasi kan. Iya kan? Nggak boleh. Sekarang nggak ada aturannya. Intinya lo poin- harus consent. Lo nggak boleh improvisasi di luar kesepakatan. Kesepakatan. Cuma kan kalau cuman intim kan different dong, iya kan? Jadi yang lu tahu kan baru nikah hot-hotnya kan. Pertanyaannya pernah nggak terjadi sama Reza? Dari 15 Ya ada lah pasti. Ada. Ada. bisa aja nih. Betis nanjak. Yang jawab sini lagi. Ada ya? Ada. Tapi tidak sama BCL ya, karena lebih romantis ya Enggak, kalau iya. Enggak. Kalau di Pasut de Gaje, dia lebih romantis atau Tidak, lebih karena setiap kali mau ada adegan itu sutradaranya udah nge-cut duluan. Oh. Ya, jadi cuman mau cut, nggak jadi. Wah, saya tidak suka sama dia. Siapa Fajar Bustomi ini? Iya, Fajar Bustomi Iya. direkturnya, iya. Kok di-cut sih cuy? Ya karena kan nggak perlu. Umur berapa? Tontonan ini? Tontonannya 13 plus 13 deh. tahun. Oh, 13 plus. Jadi lebih ke Iya. Manis-manisnya aja, aman. Aman, ya. aman. Lebih aman. Jadi secara sensor juga lebih aman. Ini kan kalau gue bilang kan kalian pernah main komedi bareng ya waktu Pernah. di My Stupid Boss dan karakternya agak beda ya. Kalau yang di film ini lu ngerasanya sulit nggak untuk matchingin? Kalau chemistry kan udah dapet ya. Iya. Matchingin karakter nih. Enggak sih. Kalau sama Bunga tuh gue nggak Enggak pernah sih. menemukan kesulitan apapun jujur. Kalau untuk karakter ya di film gitu. Karena mungkin ya udah nggak satu kali ketemunya di film. Iya, udah 5 Jadi katanya. ini film Itu di kelima. film. Di film ya. Dan Dan in di real day- life-nya kan juga kita deket gitu kan. Iya, panjang Kita tuh kan, udah 12 sahabatan tahun. gitu. Dari zamannya- Dari zaman Habibie Ainun sampai ke sekarang kita memang sahabatan. Iya. Oke. Tapi yang kalau menurut aku sih yang lucu itu aksi reaksinya gitu. Maksudnya gini, aku tuh udah paham kalau Reza beraksi gini, reaksi aku tuh semestinya bagaimana Iya. dan sebaliknya. Iya. Itu mungkin nggak semua orang punya. Betul. Tanpa kita bicarakan, tiba-tiba reaksinya Reza tuh sesuai sama ekspektasi aku. Aku lagi aksi Ini gini, pasti reaksinya dia gini. akan begini. Iya, kita udah saling tahu. Karena udah sering. Udah Makanya sering. kita mancingnya juga tahu gitu. Tapi lu tahu nggak Reza itu suka improvisasi. Ya emang improvisasi mulu. Dan improvisasinya membahayakan lawan main yang tidak siap. Pernah ngalamin itu nggak? Di awal-awal main bareng aman semuanya. Aman sih. Aman. Ya improvisasi kalau misal dalam film komedi, Iya. yang nggak siapnya itu adalah jadi kita mesti cut karena aku ngakak. Iya, dia Itu ketawa. yang terjadi. Oh dia ketawa mulu. Iya, aku anaknya Dia gampang banget ketawa. Mudah ketawa. Dan kalau dia udah ketawa, Nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. Jadi agak butuh waktu. jadi dulu. agak butuh waktu dulu. Gue bener-bener Reza jauh-jauh, jangan. Jangan. Boleh nggak usah bercandaan kayak gitu dulu sekarang. Dari Sebelum dulu take. emang gitu jadi. Dari dulu dia. Apalagi My Stupid Boss. Wah, Kebayang nggak sih dia bentuk, iya. dia baru masuk ruangan aja aku udah ngakak gitu kayak, ya Allah mau ngobrol sama dia serius gimana caranya bentuk kayak begitu gitu kan. Iya dong kan. Gue dijiji-jijiin mulu dulu sama dia. Iya. Gitu bener-bener kayak parah. Itu tuh parah. Itu
nggak cuma aku sih, kayak Iya. kadang-kadang di OP jadi lagi take goyang-goyang Getar karena dia kameranya. ketawa. Karena dia ketawa. Jadi emang kayak Tapi ini fun, positive vibes. Jadi Iya, iya memang. Iya. Berarti selama syuting smooth aja semuanya. Smooth. Nggak ada problem. Especially this production ya. Especially Pas this Sutri Gaje, ya. production. Kita juga udah makin dewasa kali ya. Ya kalau waktu zaman drama dulu syutingnya Drama wah. sih. Berantem. Ha. Berantem sama dia lah. Asik. Gimana, Bro? Berantem. Ya berantem Berantem cekcok, apa? cekcok. Aku sebelum take nangis dulu gitu. Iya. Pernah diem-dieman nggak? Apa? Oh pernah dong. Pernah. Oh iya, memang kalau Pernah. udah deket banget sih. Iya. Kalau diem-dieman Tapi gimana? abis itu enggak. Maksudnya pas saat kita syuting drama itu iya. Tapi abis itu Enggak. we're good. Iya, itu kan maksudnya. Awalnya soalnya itu kan. Iya, proses maksudnya kan saling proses mengenal. gitu. Proses saling mengenal. Diem-diemnya Reza gimana? Becel. aja. Ya diam aja udah, kita nggak bertegur. Nggak tegur. Jadi kita cuma berbicara di saat ada di scene gitu. Kalau misalnya enggak, kita nggak ngomong. Waduh. Wah, gila banget juga lumayan Nggak kita enak ya waktu itu. banget itu. Iya. Gak enak banget ya? Nggak enak banget. Nggak enak. Nggak Terus enak banget. diemnya dia gimana? Diem aja. Diam aja. Muka diem lu gimana? Ya kayak gini. Asik. Iya. Tapi Tapi begitu. kalau aku personally ya diemnya itu sebenarnya pengen ngomong, pengen ngobrol. It's not easy. Pengen diajak ngobrol dong. Pengen ngobrol, Kan pengennya nggak? cowok yang mulai. Enggak, aku nggak gitu. Nggak nggak apa-apa gitu. aku mulai, tapi jangan dibuang gitu. Jangan takutnya tiba-tiba diajak ngobrol, dia nggak Terus mood. guanya jadi, nggak mood, terus gua nggak. oh malah makin berat nih. Kita Pernah? kan harus saling mencintai satu sama lain gitu Enggak kan. sih. Biasanya either way. Either gua mulai duluan, dianya juga langsung ya udah cair lagi. Itu gua peluk. Apa hal atau yang gua minta membuat lu maaf. mulai duluan? Ya karena gue juga tahu bahwa kebutuhan adegan ini kita harus sama-sama bagus berdua. Ego lu turunin. Ya turunin lah ego. Ada nggak pemain yang membuat ego gue nggak mau turunin? Ada lah Reza, gue jawab lagi. Elah perwakilan apa gimana nih? Pancing tuh. Ada tapi kan tak perlu Pemain disebut. ini thumbnail, pemain Tidak ini perlu dibenci disebut. sekali oleh Reza Rahadian. Bukan dibenci, cuma nggak mau punya urusan aja. Iya, kayaknya. benci nggak? Iya, maksudnya masing-masing aja. Masing-masing Orang urus aja. gitu. Ada. Ada ya? Ada. Maksudnya pernah, bukan ada. Ya pernah. Oke. Apa hal yang menurut lu, oh ini orang nggak bisa ditolerin nih? Gua tuh mungkin sesederhana kalau udah masalah kayak gue merasa bahwa lawan main gue tuh nggak Kali ya? care sama filmnya juga. Kayak gue merasa bahwa opportunity ini juga dinantikan banyak orang. Gue nggak butuh lo yang serius method acting apalah itu, enggak. Tapi gue butuh lo juga sama-sama care sama project ini. Kan kerasa ya kalau kayak gitu Kerasa ya? kan lo kalau syuting sama lawan main yang dia juga antusias sama perannya. Nah begitu lo ketemu sama yang gak antusias dan taking it for granted, kayak ya udah gue ada di sini juga, ya gue cuma pengen syuting aja, terserah. Nah itu gue agak berat tuh nerimanya. Jadi dia terlalu apa ya? Cuek. Ini Masa spotlight. bodoh. Oh, masa bodoh. Masa bodoh bahwa gue nggak ada peran ini juga nggak ada masalah. Gue nggak ada di film ini juga nggak ada masalah. Lu ngomongin gue lo. Enggak. Enggak, tapi di saat Kok lo bekerja merasa? gimana? Kok lu merasa? Becel. Ada. Apa tuh? Iya sama. Ini enggak deh nih. Kalau Unge nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah dia. Hal yang paling Unge nggak suka dari Reza Rahadian selama syuting, selama kenal, gua Oke, suka banget nih. punya satu. Lu suka bulunya? Nggak terlalu fokus ke bulunya. Kayaknya aku deh orang yang nggak fokus. Apa cuma abang Kiki? yang Suaminya di sono gini. Ini maksudnya apa nih? Dia seperti ngeliat tangannya gini. Maksudnya apa nih? Tiko sabar ya. Lu kalau mau masuk frame boleh, Tik. Itu mau rematch aja, mau rematch Mau kan? rematch ya? Mau rematch. Renang tapi renang kata Reza. Gua Yang ikut. basket. Iya. Ikut. Oh jangan dong. Lanjut pertanyaan gue jawab. Oke. Reza itu banyak sekali positif dan impact-nya dari hadirnya dia di hidup aku tuh banyak sekali. Oh. Tapi satu yang mungkin sampai sekarang buat aku gengges banget adalah dia buru-buru. Orangnya buru-buru gitu. Maksud? Iya tak gitu. Buru-buru aja. Menurut aku nggak harus buru-buru itu gitu. Aku tuh orangnya kalau misalnya satu lambat, satu buru-buru. Ini senyuman penuh arti nih. Jadi gini. Dia gambarkan sendiri ya. Aku suka dinanti. Dia suka buru-buruin gitu. Lucu dong jadinya. Ya itu Iya. jadi gitu. Ya dinamikanya begitu. Makanya chemistry jadi. Jadi Iya. kayak pernah pas syuting pas Sutri Gaje ini calling time aku tuh jam berapa sih? Jam Misalnya 12. jam 12 siang Jam 12 gitu. siang. Jam 8 digedor kamar aku. Kan kita di luar kota ya. Iya. Dia gedor-gedor, "Bangun!" Teriak-teriak jam 8 pagi.
Ya, berarti dia care sama lo, dia sayang sama lo. Dia rusuh aja emang pengen tahu. Enggak, gue pengen ngajak sarapan banget. Aku nggak sarapan orangnya gitu, jadi kayak Dia nggak sarapan mendingan orangnya. tidur lebih lama. Karena aku tidurnya pagi kan. Iya. Jadi mendingan kayak, ya Allah gue baru tidur 3 jam kali Za, jangan digedor-gedor. Itu beneran teriak, kayaknya satu hotel denger deh, Za. Bangun. Polanya Woi gitu. berarti Ayo emang- bangun gitu. Rese banget. Buru-buru banget. Kayak bangun orang sahur. Lebih kenceng dari bangunin orang sahur ya. Ini parah banget. Tapi emang kita tuh dinamikanya di situ. Iya, Unge tuh slow. sama. Dia tuh ya udah. Ya udah gitu. Oke. Jadi orang gitu. nunggu juga ya udah. Gitu. Nah, gua tuh nggak bisa gitu. Iya. Dia mudah kepancing sih sebenarnya. Jadi gua Orangnya tuh mudah kayak kepancing gitu. nanti jam segini. Oke. Gua tuh gampang senewen di jalan Iya, kalau gua itu telat. dia. Kenapa? Ih, nggak tahu, gua nggak bisa. Pasti gitu. there's something about the childhood dong, ya Mungkin kan? ya, gitu Pasti, ya. udah pasti. Apa? Lu kalau kayak kayak Olive tuh, dikupas nih sama, dikupas sama dia ini. Olive tuh dia tepat waktu banget. Gara-gara dia gue jadi senewan juga. Jadi jam 7, misalnya jam 7, setengah 7 tuh dia harus sudah ada. Ya. Iya. Jadi gue harus ikutin pola dia kan. Sedangkan gue juga Kalau menurut gua karena disiplin waktunya nyokap gua tuh strict banget. Oke. Dan- Dari dulu. Dan ketika kalau lu telat lu ngerasa diri lu Nggak enak rasanya. apa yang nggak enak? Nggak enak sama orang? Nggak enak sama yang menunggu. Ya. Karena gue jadi kayak gue nggak mau punya perasaan anxious di jalan karena gue tahu bahwa harusnya tadi gue jalan mungkin 30 menit lebih awal Oh, emotional manage-nya bagus gitu. dia. Harusnya gue jalan 30 menit lebih awal sehingga macet yang ini bisa gue anticipate. Oke. Karena gue juga benci banget kalau misalnya gue harus alasannya karena macet misalnya gitu. Ya kalau gue mengcounter argumen gue sendiri, ya lo udah tahu Jakarta macet. Kenapa lo berangkat jam segitu? Sama lagi omongan gue. Kenapa? Sama kayak Bang, abang. sorry bang, macet nih telat. Bapak kau tahu macet. Kau bangun lebih pagi. Iya. Carilah alasan. Apakah ada ubur-ubur raksasa jatuh dari langit gitu loh. Tapi, kan lawannya nih ya. Mau membela diri. Enggak. Bukan, dia memang beda aja. I have a reason gitu, Iya. kayak misalnya kalau Reza mendingan datang early, terus ya udah tenang tuh. Kalau aku datang early terus orang belum ready, Dia yang anxious. panas. Daripada keluar nih Iya. si BCL panas ini. Iya. Oh, ada becel panas ya? Ada. Ada, kalau kayak gitu panas kan? Tenang dong, kalem. Panas banget. Kalem. Cut. Slide 777. Reza Radian memerankan BCL panas. Action. Ngocehnya lu. Anjir, lucu banget anjir. Begitu ya bang, serius lu. Berapa lama aja? Itu kena semua timnya. Timnya, tapi Iya. ke tim. Oh, kalau Unge nggak pernah marah-marah. Nggak keluar aku. Dia nggak pernah marah-marah kayak di lokasi gitu. Ngamuk gitu. Ngamuk gitu, nggak pernah sama sekali. Oh, di lokasi dia enggak. Nggak. Ke tim. Kalaupun di lokasi itu dia ke timnya. Ke tim dia sendiri. Tim dia sendiri. Tim sendiri. Oh. Karena kan rantangnya banyak. Iya. Iya kan? Iya. Ininya anturasnya banyak. Iya, makanya programnya banyak Oh, kan. iya. Di belakang pada gini, Mbak, ya kan. Dia pasti internal aja gitu. Iya, Nggak iya. pernah keluar. Lebih ke ibu-ibu ngomel gitu Iya, kali iya, ya. iya. Iya, standar lah ya. Emak-emak ngomel. Pernah sampai keluar kata kasar nggak, Ceo? Oh, Aku enggak. Tapi kalau aku Unge udah di itu- titik nggak kuat, aku diem. Oh, itu Iya. udah. Tapi Itu udah parah banget berarti tuh. Tiko pernah ngerasain itu? Ada di sana orang ya? Tiko pernah ngerasain itu? Pernah nggak sampai dia diem? Tiko boleh masuk ke sini? Gak mau ya, belum siap. Unge itu Iya. yang gue salut, dia tidak pernah ngomong kasar sama sekali. Oh ya? Nggak Iya. pernah. Oke. Dia tahu batasan ya? Nggak ada kata kasar keluar dari mulutnya. Ini cakep nih. Ini menarik. Ada yang sempat tanya. Kalau buat seorang Reza sama BCL, batasan-batasan apa yang lu tidak akan share, ya? Tidak akan share ya? About your life, about everything ke orang gitu. Kalau Reza, batasan apa yang lu nggak mau share? Everything that I think it's private. Contoh? Anything in life, in Kita private. nggak tahu, Kak. Soalnya lu share. Berarti lo nggak perlu tahu. Oke. Jadi kalau misalnya orang nanya nih, sesuatu yang lu nggak suka ditanyakan ke lu gitu, reaksi lu akan seperti apa? Diem aja. Atau gue jawab, gue nggak perlu jawab. I see.
BCL? Kalau aku cengengesan pasti. Kalau Oh, itu cara lu menghindari. Oh, Gitu kalau nggak. gitu. Ngedistract-nya ya. Ayo dadah. Gitu dah dia. Aku kan manis gitu, bye. Nggak mau Pokoknya kalau bunga menjawab dengan senyum dan bye-bye. Iya, be nice. tetap Habis be itu nice. masuk mobil. Iya, iya. Pintu ketutup jalan. Iya. Nah. Habis itu baru ngomel. Enggak Oh, juga. enggak. Enggak Oh, pernah. Oh, jadi Enggak, just forget it. Udah. Enggak, udah bye gitu. Yang gue belajar ya dari Unge. Ini yang gue belajar dari dia. Salah satu hal yang sangat gue belajar dari persahabatan kami adalah don't take things too serious. Oh, itu. Itu gue belajar dari dia. Dia ketawa mulu. Nggak beneran, gue belajar dari dia. Nah, gue emang aneh ketawanya tuh momen-momen aneh gue ketawa. Iya, dia kayak gampang Iya, ketawa benar, gitu benar, loh. benar, benar. Karena sometimes dialah orang yang mengingatkan gue untuk just don't take things too serious. Itu dia kasih impact balancing buat lo. Karena Iya. gini, jadi basicnya sebenarnya I understand him karena I used to be like that. Kayak take everything too seriously, too heavy. Ya, too Karena heavy. kadang-kadang kita pikirin too heavy juga nggak merubah apapun. Apapun, betul. Gitu. Jadi kayak dari situ, mungkin dari pengalaman hidup, aku kan juga sedikit lebih tua ya dari Reza. Iya. Jadi dari situ aku tahu kalau ternyata kita mau depresi, mau stres sama ini, mau marah banget sama ini tuh pada akhirnya Ngapain sih? nggak useful juga karena we're just taking our energy aja gitu. Jadi Iya. kayak ada hal-hal yang kayak ya udah mau gimana lagi? Ya. Oh, lebih ke ikhlas. Oke. Sometimes you have to know when to let go things. Yes. Dan itu lu belajar dari dia. Yes, itu. Lu ngerasa diri lu terlalu serius nggak secara development karakter Sangat. lu? Karena apa aja? Karena mungkin gue juga terlalu Perfeksionis? apa ya? Iya mungkin itu salah satunya, sama gue merasa bahwa ini tuh gue take things very serious on this gitu. Karena disinilah gue develop hidup gue. Ini punya impact besar untuk hidup gue. Periuk itu. nasi gue. Iya. It's okay. Gitu loh. Iya. That is right loh. And it's true gitu. Iya, Jadi it's gue nggak mau taking advantage out of it gitu. Iya, iya. Gue And juga. gue nggak mau taking it for granted juga. Yes, yes. Sehingga kadang-kadang ya terlalu serius. Perlu Sementara balancing ya? Perlu balance aja. Iya, tapi kadang-kadang dia Gitu. nggak bisa melihat seberapa hebatnya dia gitu. Karena dia tidak ada orang, belum ada orang di sampingnya. Itu gunanya aku. Itu gunanya dia. Iya, kayak hey remember lo nggak harus gini amat, lo tuh udah di sini gitu, ngerti nggak? Gue tuh nggak pernah bisa melihat diri gue di situ. Iya. Dia yang ngingetin Aku yang gue. lihat. Iya, paham. Gitu. Cuma kan netizen melihatnya kenapa kalian tidak jadi, sedangkan kan sudah diambil sama Tiko di sana. Itu lain cerita. Oh, itu lain cerita. Aduh, nih kopi Minum ada dulu. masih ada Ini dikit. punya nih. siapa sih? Ini punya siapa? Minum punya lo. Oh ya udah boleh juga ya. Ini di luar Bercanda konteks doang. ya. But if you don't want Cuma to, ngasih tau aja beda-beda. if you don't want to answer, just say no. I will edit. Dia nih juga serius banget juga Enggak, ya. ini menarik ya. Ini gabung aja kalian nggak? Pasti berdua bener deh. Orang sering gua ngobrol sama dia. Kayaknya kalau hostnya berdua tuh topiknya jadi serius banget ya. Gue sih nggak mau ya Serius jadi dan bintang ngaco. tamunya. Dan Kadang-kadang ngaco. kacau tau Gue gak? nggak mau Kasihan jadi bintang narasumbernya stres, kayaknya. stres Iya. gue. Gue mau nanya, kalian kan sering main film bareng. Pernah nggak sampai ada rasa akhirnya coba untuk jalanin berdua di luar? Enggak. Nggak Tapi ada. kalau sayang, gue sayang banget Kalau sama dia. rasa ya tentu ada, kita sayang banget satu sama Kan lo lain. istilah orang kan cinlok ya. Karena kan gini, Enggak, cinlok gue kali kenapa ya membahas bahasanya. ini? Karena It's even deeper than cinlok sih. Iya, menurut gue sama Unge tuh punya relationship yang deeper dan cinlok. Deeper than cinlok. jadi saling menyayangi, Iya. tapi tidak harus memiliki. Iya. Iya. Dan maksudnya itu tuh kata-kata Unge buat gue sampai kapanpun, gue akan tetap menjadi orang yang juga spesial di hatinya Bunga, dan begitupun buat gue Bunga tetap akan selalu punya tempat yang sangat spesial di hati gue. Tapi the fact that kayak sayang itu jadinya gini loh. Aku jadi sayang Reza dan every part of his life. Including my His family. family, everyone tuh jadi part of my life juga. Yeah. Tapi sebaliknya juga begitu. That's very interesting. While And very you- sweet. Iya, and then the funny fact adalah you marry other person yang gue lihat dia punya karakter yang berbeda sama Beda. Reza gitu lah. Gue Iya, nggak bandingkan iya, ya, iya, karena benar. menurut gue akhirnya memang cocok, belum tentu akhirnya harus menikah bareng, ya nggak sih? Yep. Sedangkan banyak netizen yang shippingin kalian banget gitu. dari iya. Kalian Dari tahu nggak itu? Kan dulu kita di shipping juga aku masih sama almarhum Ashraf. Iya, Iya kan? Gitu. Iya. Jadi beban nggak kalau di shipping kayak gitu? Karena kan banyak akhirnya di sosmed influencer yang akhirnya kena shipping, Jadi terus. jadi merit Oh. Karena di ship apa karena memang jatuh cinta? karena di shipping. Awalnya Oh. dari Oh, shipping, iya? awalnya Oh, dari gitu. shipping, awalnya dari shipping. Akhirnya mereka kena nih, nikah nih.
ternyata pada saat nikah mereka ngerasa kok kita sebenarnya nggak cocok. Iya. Oh. Ngerti Dan kan? mungkin atensinya juga berakhir begitu Terus udah shippingnya sudah kenapa harus berhasil kali. sampai ke taraf itu? Ya ke bawah. Ya banyak juga. macam. Oh, ke bawah. Ada faktor exposure-nya, Exposure, Oh, iya. ada cuan. faktor cuannya, ada faktor Oh, iya, ada faktor popularitasnya. cuannya. Ya Dari kan mana kalau dong? exposure naik, cuan naik gitu kan. Ada dong. Ada. Ya sedikit banyaknya pasti ada lagi. No, gue Nggak salah, bilang bukan- I'm so stupid at that. Gue nggak bisa baca itu. Gitu. Understanding this social media thing and exposure tuh dia nggak. Saya yang menjejali dia. Iya, dia. Soalnya gue nggak ngerti. Dia kayak gitu-gitu. Instagram aja nggak ada. Gue mau nanya dong, interestnya Reza sepengetahuan lu tuh apa sih sebenarnya? Mungkin kayak tadi barusan dikorek. Reza, politik. Apa? Politik. Serius aja? Jadi gini, kalau misalnya aku suka buka-buka YouTube gitu yang lucu-lucu, Lucu-lucu. gitu, yang Kita sama, receh-receh. kita sama Ini yang gitu. serius-serius gitu. Apa contoh apa dia? Iya, ada baca pres ditonton mulu gitu sama dia. Dia nonton ya? Lu tonton Bukan semua hanya dia baca itu Pres? doang, kayak semuanya diteliti gitu sama dia. Jadi aku kadang-kadang kayak, udah dong, Za, gitu. Ya, Kayak jadi udah gue dong. kalau break satu ruangan, misalnya gue lagi di ruangan dia, Isinya beda banget nih. kadang-kadang dia bisa terganggu, boleh nggak pakai headphone atau apa? Karena aku udah mulai enak nih dengerin. Gue tuh tontonannya itu bukan hanya debat capres ya, tapi maksudnya tontonan-tontonan tentang politik itu gue ngikutin, dan itu kalau durasinya misalnya 1 jam 30 menit, ya 1 jam 30 menit gue tonton. Apa yang lu lihat? Ya dinamika politik kita. Mau nanya dong, kalau dia interestnya apa? Bunga, BCL, iya bunga. hal-hal yang holistik. Apa holistik? Hal-hal yang Spiritual? Holistik? Apa? bisa jadi spiritual, Mungkin bisa lebih jadi kayak sesuatu yang self-improvement self-improvement, gitu. Apa sih zodiak apa? Aries. Aries, Aries, lu apa? Pisces. Pisces. Oh. Ada suaranya di Pisces loh, di Aries nggak ada suara. Terus dia suka banget sebenarnya dig deeper soal value of life, wisdom, Ih, pasti ada sesuatu. nilai-nilai hidup. Ada apa nih? Iyalah, pasti orang-orang kayak gitu kan. Ada banget. Ada. Apa ya? Dia cari apa sih? Ya nggak bisa gue Bukan ceritain. nyari. Bukan nyari nih kalau ngomong ya, everybody has their childhood trauma. Oke. Walaupun gue mungkin nggak pernah ngomong apa, tapi of course apapun yang terjadi dari situ kan Punya impact sama You find kita. solution for it. Berusaha. Berusaha. Tapi dari perjalanan itu aku paham kalau mungkin solusi itu nggak bisa dicari, yang bisa dicari hanya penerimaan. Ya, dan sometimes nggak harus ada solusi. Maybe acceptance is the solution. Iya. Ya. Yeah. So Jadinya di situ. akhirnya you found it Iya. atau masih on process? Oh, of course selalu on process. On process, on progress. Yes, iya. Tapi kan nggak, masalah itu kan nggak satu doang yang kita pikirin, kan ada layer. Yang Betul. ini udah udah bisa di-accept, yang Ya. ini ada lagi gitu kan, semuanya journey. Pengen masuk lebih dalam izin. Kalau seorang BCL kan, kalau kita lihat ya dari luar aja ya, you punya duit, you punya popularitas, lu punya karir, and then lu bisa nyanyi anytime, artinya lu tidak akan harusnya tidak terlalu worry dengan penghasilan kan, karena lu seorang penyanyi gitu. Oke. Keresahan seorang BCL ada di mana? Oh, kadang-kadang yang bikin resah adalah di saat kita ngerasa kosong untuk alasan yang nggak ada. Ya, This is really sad. it is. If you have something to be sad about, then you know itu at oke. least Gitu. Kalau nggak tahu tapi kayak kok you feel sad. nggak enak ya Iya, rasanya. iya. Iya, kayak itu. That's heavy. Dan you pasti kadang-kadang butuh teman cerita, dan iya dong. Reza pasti teman cerita lah untuk kayak Oh gitu iya, ya. kalau udah nggak yang mau ada sesuatu yang penting yang mau diceritakan, enggak. Tapi dari punya perasaan itu kan udah lama ya, maksudnya perasaan kayak apa ya ini gitu. Akhirnya belajar kan sama Reza Gunawan, almarhum Reza Gunawan. Dari situ ya makanya lahirlah si proses acceptance on everything, kayak ikhlas aja gitu. Ikhlas, jalanin aja. Kalau memang ini yang terjadi, sekarang lagi ngerasa gini ya udah dijalanin aja. Perasaan tuh nggak mungkin sama terus, hidup tuh nggak mungkin sama terus, akan ada selalu perubahan. Jadi dari situ ya udah, walaupun nggak mudah, tapi kayak at least kita tahu kalau oke, ya ini hanya perlu dijalani. It's a good insight buat orang lain di luar sana yang punya problem yang sama ya kan, sesuai dengan karakternya BCL. Kalau karakternya Reza, majority hampir sama sebenarnya. sama ya. sih. Sometimes Hampir you sama. feel sad Oh yeah, I do. Of course. like there is no reason.
For no reason, iya. For no reason For no reason, kadang-kadang It's really sad kan? kayak ya Ada ya? ada sadness, ada sometimes insecurity. Insecurities, But anxiety. no reason. Iya. Ya itu dia makanya. Itu dia. Kadang-kadang ada reasonnya juga. Kadang ada reasonnya. Kadang ada ya. reason. Kalau ada reasonnya malah Cuma- at least gue tahu mesti ngapain. Kalau ada reason kan enak. Kalau nggak ada Enak. reason ini Itu loh. dia. Iya, itu dia. Itu dia. Itu tapi ya, that's part of our struggle juga sih sebenarnya as a human being aja. Oke, jadi proses acceptance itu kan prosesnya kan beda-beda, caranya Ya. beda-beda, setiap Ya. orang metodenya beda-beda. Ada Ya. yang come to religion, ada yang come Ya. to friend, Ya. ada yang Ya. come to club, ada yang Ya. come to drugs. Ya benar. Alcohol Benar. and Alkohol dan everything. Yes, lain-lain yes, ya. yes, yes. Apa kesadaran yang menjaga kalian, yang membuat kalian, gue nggak boleh deh kesana gitu loh. Jujur, kalau gue bisa bilang lately ya, ini juga obrolan gue selama syuting sama Bunga gitu. Menurut gue sih kembali ke Tuhan sih. Pegangan gue sih itu ya sekarang. Maksudnya ya I'm not trying to be religious here, tapi gue nggak bisa bohong. Itu ternyata sangat fundamental. Gitu. Obat hati. Iya. Gitu. Ya udah, kalau Bu Christine bilang sama gue selalu ya diselesain di atas sajadah aja deh. Gitu. Asik. Becel gimana? Becel kelihatin Reza tuh tadi ini. Iya, nggak maksudnya aku ngeliat Iya. perubahannya Reza gitu dari Oh, iya. dulu pertama kali kenal ke sekarang. Itu kelihatan kan ya I'm there gitu Yeah, kan. I was always there there. sampai di sini masih ada bersama dia. Jadi aku tahu perubahannya. Ya. Pendewasaan, proses pendewasaannya seorang Reza Rahadian tuh aku ada di situ gitu dan vice versa juga Iya, gitu. most of the time lagi. Sweet banget Jadi ya. Even ketika kita nggak ada project bareng, hampir nggak ada momen hidup gue, baik itu yang spesial maupun yang macam-macam lah, itu tanpa kehadiran Bunga, nggak ada. Hampir semua pasti ada dia. Berarti berapa tahun ya kalian berkarya bareng di dunia film? 2012. Sudah 12 tahun ya? Ya, 12 hampir tahun. 12 tahun ya, 12 tahun. Many stories, many moments. Many memories. Itu kotak Pandoranya tuh di situ semua. Last but not least, seorang Reza ingin ngucapin apa kepada BCL? Aduh. Kenapa sih harus gini-gini? Itu dia anjing. Aku juga sedih lagi. Dari politik loh kita ngobrol. Kalau yang mau disampaikan ke Bunga bahwa aku sangat bangga knowing your life and how it's not easy for you to face. Tapi bangganya luar biasa. You're a strong woman, Jangan gitu dong. a strong mother. I'm so super proud of you for what you have been through. Terus ya semoga kamu terus mencintai diri kamu sendiri because you deserve to be happy. All the time. Ada BCL mau tambahkan? Sebenarnya sama sih, tapi yang pasti I want to tell you that you are more than what you think of yourself. And you do deserve more. Apapun itu. And I'm here untuk nemenin kamu, ngingetin kamu sama value kamu sendiri. Supaya kamu bisa lebih happy. Thank you. Ini apa sih? I love you.